Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami kelompok 3 dan di sini kami akan memaparkan hasil pembelajaran kami di minggu kedua. Sebelumnya perkenalkan saya Salma Aisyah Putri dan saya akan mengajak teman-teman atau pemirsa semua di sini untuk membahas mengenai mindfulness. Baik, mindfulness merupakan suatu kata yang saat ini sedang digandrungi. Banyak dari kita yang sampai rela untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan healing demi mencari mindfulness. Ada juga yang memilih untuk menyendiri atau melakukan suatu aktivitas tertentu dan bahkan tidak berinteraksi dengan siapapun demi mendapatkan mindfulness. Tetapi, mindfulness itu sebenarnya apa? Dan benarkah hal-hal tersebut dapat membawa kita kepada keadaan mindfulness? Baik, mindfulness sendiri merupakan suatu keadaan di mana kita secara penuh dan utuh sadar tentang diri kita sendiri dan kita tidak tergoda atau tidak gampang terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Nah, adapun kondisi-kondisi yang dapat membantu kita menjadi lebih mindful itu ada 7, yaitu non-judging, patience, non-striving, beginner's mind, trust, acceptance, and letting go. Baik, kita langsung saja membedah satu persatu dari itu semua. Yang pertama adalah non-judging atau tidak menghakimi. Non-judging ini sering dapat diartikan sebagai keadaan tidak menghakimi. Dalam keadaan mindfulness, kita bisa mengartikannya sebagai tidak membeda-bedakan pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lainnya. Jadi misalkan ketika kita sedang berbahagia, tetapi lantas kemudian kebahagiaan itu pergi, kita tidak merasa kehilangan atau merasa sedih. Begitu pula dengan ketika kita diterpa oleh kemalangan, kesialan, atau suatu hal yang menyedihkan lainnya, kita tidak merasa terpuruk dan terus merasa bahwa kita sangat-sangat sedih dan menderita. Yang kedua adalah sabar atau patience. Sabar itu tentunya akan membawa kita kepada kejernihan berpikir. Karena orang yang sabar, dia akan tenang dalam menghadapi situasi tertentu. Dia tidak akan tergesa-gesa untuk mengambil suatu sikap atas suatu peristiwa yang menimpa dirinya. Yang ketiga adalah beginner's mind atau cara pandang seorang pemula. Jadi, misalkan kita diterpa oleh suatu kejadian yang pernah kita alami di waktu yang lampau, kita tidak menghakimi kejadian tersebut berdasarkan prasangka atau asumsi kita, tetapi kita berpikir bahwa seolah-olah kejadian ini baru terjadi sekarang dan kita baru mengalaminya. Nah, bersikap seperti ini seringkali membebaskan kita dari penjara-penjara batin yang tidak perlu. Baik, yang keempat adalah trust atau percaya. Suatu sikap mindfulness dapat berjalan beriringan dengan percaya dan juga positif mindset bahwa kita sedang berada dalam suatu keadaan yang akan lebih baik. Staying positive doesn't mean that you have to be happy all the time. It's all about that you believe that something better is on its way. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah non-striving atau tidak ngotot saat kita menginginkan sesuatu. Seringkali saat kita sangat menginginkan sesuatu, kita menjadi kehilangan ketenangan. Tetapi, menginginkan sesuatu bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita harus juga memikirkan konsekuensinya. Gitu. Yang keenam adalah acceptance atau penerimaan terhadap takdir yang telah digariskan Tuhan oleh kita. Hal ini akan membuat kita lebih tenang dan juga lebih sadar karena
sesuatu yang terjadi kepada kita pada dasarnya di luar kendali kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah letting go. Letting go ini kalau di bahasa anak muda mungkin bisa diartikan sebagai move on, yaitu beranjak kepada fase selanjutnya di mana kita sudah ikhlas dan sudah menerima bahwa masa lalu adalah suatu pengalaman yang hanya terjadi di masa lalu. Tidak perlu diratapi terlalu berlebihan dan juga tidak perlu digenggam sehingga membuat hati kita sakit. Baik, 7 sikap kondusif itu membawa kita kepada ketenangan dan juga mindfulness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febriana Putri dengan NPM belakang 008. Saya hari ini akan menjelaskan tentang kesehatan mental, apa dan bagaimana sih sebenarnya. Kesehatan mental menurut Zakia Darajat adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa. Menurut Sururin, kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat dia hidup. Menurut Mustafa Fahmi, terdapat 2 pola dalam kesehatan mental. Pola yang pertama itu ada pola negatif dan yang kedua ada pola positif. Dalam pola negatif, kesehatan mental yaitu terhindarnya seseorang dari gejala neurosis dan psikosis. Sedangkan dalam pola positif kesehatan mental yaitu kemampuan seseorang dengan penyesuaian dirinya sendiri terhadap lingkungan sosialnya. Terdapat 4 pola dalam pengertian kesehatan mental menurut Hana Zumhana Bastaman. Pola yang pertama yaitu pola simptomatis. Pola simptomatis adalah pola yang berkaitan dengan gejala, keluhan, atau gangguan, ataupun penyakit nafsania atau penyakit nafsu mental. Pola yang kedua adalah pola penyesuaian diri. Pola penyesuaian diri adalah pola yang berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungannya tanpa harus kehilangan harga dirinya. Dan pola yang ketiga adalah pola pengembangan diri. Pola pengembangan diri adalah pola yang berkaitan dengan kualitas khas insani, seperti contoh kreativitas, kecerdasan, tanggung jawab, dan sebagainya. Pola yang keempat adalah pola agama. Pola agama adalah pola yang berkaitan dengan ajaran agama, kesehatan mental, dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan ajaran agama secara baik dan benar, secara landasan ketakwaan dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman semua dan juga Pak Heri Wibowo selaku pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Danang Atorik dari kelas Psikologi Sosial Program Studi Sosiologi Angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan psikologi sosial untuk sosiologi. Nah, kajian psikologi sosial sendiri berada pada dimensi manusia, yang itu artinya berada dalam diri manusia yang bersifat subjektif. Dan di sini akan mengupas sisi psikologis manusia sebagai individu terkecil yang membentuk masyarakat. Jadi, dalam kajian ini, kita akan melihat bagaimana tingkah laku dan proses mental individu banyak dapat membentuk suatu masyarakat. Maka dari itu, dalam mata kuliah ini, kita akan membahas dan mengkaji dimensi psikologis individu bersama-sama. Di sini, kita juga akan membahas latar belakang psikologis bagaimana seseorang individu berpikir dan bertindak tertentu, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama individu, dan apa yang mengaruhi pola pikir dan pola tindaknya. Ikuti terus review materi kita ini, karena belajar tidak cukup di Zoom atau hanya sekedar membaca buku. Karena itu, kita harus mengoptimalkan seluruh media belajar kita, termasuk melalui review materi ini, untuk menguatkan kompetisi kita sebagai calon lulusan sosiologi terbaik yang memiliki daya saing yang tinggi. Halo semua, perkenalkan nama saya Zarna Dinia dari Sosiologi 2021 dengan NPM 1707102100025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap salah satu artikel yang berjudul Kenal Lebih Dekat dengan Kesehatan Mental. Kesehatan mental merupakan salah satu topik pembahasan yang sangat diminati oleh banyak orang di zaman sekarang. Seakan seseorang dikatakan ketinggalan zaman apabila tidak ikut membicarakan atau tidak ikut berdiskusi mengenai topik ini. Banyaknya peminat pada pokok bahasan kesehatan mental sampai-sampai membentuk segolongan masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seseorang dengan kesehatan mental yang tidak baik.
Kemudian mereka secara terang-terangan memperkenalkan identitas kelompok mereka kepada masyarakat luas. Fenomena tersebut justru menunjukkan belum adanya keseragaman pemahaman mengenai kesehatan mental seperti pengertian kesehatan mental yang merupakan dasar dari pengetahuan kesehatan mental itu sendiri. Secara terminologi, kesehatan mental dapat dipahami melalui 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa maupun penyakit jiwa. Yang kedua adalah bahwa kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dan dengan lingkungan tempat di mana ia tinggal. Yang ketiga adalah bahwa kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sehingga mencapai kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain serta terhindar dari penyakit-penyakit hati. Yang keempat, bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta kemampuan seseorang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang biasa terjadi. Dari 4 dimensi tadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental juga meliputi usaha aktif dari seseorang untuk mencapai kepribadian yang lebih baik. Jadi bukan hanya fisik, namun kesehatan mental juga perlu diperjuangkan untuk menjaga kesehatan mental tetap sehat. Adapun kriteria normal sehat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditinjau dari aspek sikap terhadap diri sendiri, di mana seseorang yang memiliki kesehatan mental yang sehat menunjukkan bahwa dirinya memiliki penerimaan yang baik terhadap dirinya sendiri, memiliki jati diri yang positif, serta memiliki penilaian yang realistik mengenai kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua yaitu ditinjau dari aspek realitas, di mana cirinya adalah ketika seseorang memiliki pandangan yang realistis terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah ditinjau dari aspek integrasi, di mana ciri perilakunya adalah ketika seorang individu memiliki kepribadian yang utuh, terhindar dari konflik-konflik batin yang melumpuhkan, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap stres. Yang keempat yaitu ditinjau dari aspek kompetensi, di mana ciri perilakunya adalah ketika seseorang memiliki kompetensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang memadai untuk dapat menyelesaikan berbagai problem-problem atau masalah-masalah di dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu ditinjau dari aspek otonomi, di mana seseorang memiliki kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan yang cukup baik untuk membebaskan diri dari pengaruh sosial. Yang keenam yaitu ditinjau dari pertumbuhan aktualisasi diri, di mana seseorang memiliki kecenderungan untuk berkembang lebih baik atau lebih matang untuk mencapai penurunan diri sebagai pribadi. Salam sejahtera kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Heri Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Pada hari ini saya Luhut Kaleb dengan nomor MPM 0016 akan menjelaskan secara singkat mengenai prinsip-prinsip fundamental demi kesehatan mental. Yang pertama adalah gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri, di mana seseorang memiliki sikap dan perlakuan yang baik terhadap diri sendiri. Dan tidak hanya itu, sikap yang baik harus juga disertai dengan self-image atau gambaran yang baik terhadap diri kita sendiri. Hal ini diperoleh terutama dari kesediaan kita untuk menerima diri kita secara unconditional. Apa itu maksudnya? Artinya kita menerima diri kita dalam kondisi apapun, apa adanya. Nah, hal ini merupakan keyakinan juga dan kepercayaan akan segala kemampuan dan kapasitas yang diri kita punyai. Lalu yang kedua terdapat keterpaduan dan integrasi diri. Hal ini merupakan keseimbangan atau titik equilibrium antara kekuatan-kekuatan jiwa yang ada dalam diri kita. Terdapat padanan atau falsafah dalam hidup yang harmonis, yang hidup berdampingan dalam diri kita, dan terdapat kesanggupan untuk mengatasi segala ketegangan atau keterjolakan emosi. Ada keterpaduan dan integrasi diri di dalam unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah perwujudan diri atau aktualisasi diri. Individu mampu menggunakan seluruh potensi dan kemampuannya yang dapat diarahkan terhadap aktualisasi dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai waktu, kesempatan,
dan ketersediaan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menuju aktualisasi diri. Lalu selanjutnya yang keempat adalah berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Kita sebagai makhluk sosial sejatinya tidak dapat hidup sendiri dan bergantung dan berdampingan bersama manusia-manusia lainnya. Menjadi penting untuk memiliki kesediaan untuk menerima keberadaan, menghargai, menjalin relasi persahabatan dengan orang lain di sekitarnya. Karena kita hidup berdampingan, kita perlu menyesuaikan diri dengan orang lain agar tercipta kehidupan yang harmonis. Lalu yang kelima terdapat berminat dalam tugas dan pekerjaan yang kita miliki. Setiap manusia terikat pada peran sebagai hal yang harus dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Alangkah baiknya bila terdapat minat serta kesenangan di dalam melaksanakan tugas yang dijalankan demi kesehatan mental manusia. Ada juga enjoyment atau kenikmatan dalam melewati dan menjalankan tugas kewajiban yang kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keenam, terdapat agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Agama memampukan manusia untuk menghadapi berbagai rintangan hidup yang berada di luar kendali kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi agama juga tidak cukup apabila tidak disertai dengan cita-cita dan falsafah hidup, karena keduanya menggarahkan dan menyemangatkan kita di dalam perjuangan hidup yang berporos pada pola kehidupan yang tertib, serta aktualisasi diri menuju falsafah berdasarkan agama yang diyakini kita masing-masing. Lalu yang ketujuh adalah individu mampu melakukan kontrol terhadap hawa nafsu dan dorongan-dorongan buruk yang di dalam diri kita itu ada, dan di dalam akal pikir kita juga. Ada pengendalian terhadap impuls-impuls negatif yang di dalam manusia ini adalah bagian dari diri kita sendiri. Namun hal tersebut bukan menjadi siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya adalah jiwa yang mempunyai hikmat dan akal budi, kemampuan untuk memilih mana yang benar yang salah. Kesehatan mental dicapai dari kemampuan kita untuk mengontrol dan tidak membiarkan impuls tersebut menguasai diri kita. Lalu yang kedelapan, yang terakhir adalah responsibel atau bertanggung jawab. Keyakinan bahwa manusia hendaknya bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukannya. Terdapat kesadaran bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas segala tugas yang telah disetujuinya untuk dilakukan. Seseorang tersebut menyadari dan berpikir ulang sebelum mengambil suatu tanggung jawab atau sebelum melakukan sesuatu. Dan pada saat dia sudah setuju dan mengambil suatu tanggung jawab, dia tidak akan terlepas dari tanggung jawab tersebut yang sudah dilakukannya. Sekian dari prinsip-prinsip fundamental terhadap kesehatan mental. Saya, Luhut Kaleb, undur diri.